Selamat pagi pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dengan pimpinannya yang baru dilantik kemarin menjadi harapan baru bahwa sesungguhnya KPK belum mati. Lembaga anti rasuah itu harus kembali menjadi anutan untuk memastikan bahwa hukum semestinya tetap tegak di negeri ini. KPK pernah menjadi lembaga yang disegani karena kinerjanya yang kinclong dalam meringkus para pelaku korupsi hingga menjadi lembaga yang sangat dipercaya masyarakat. Inilah editorial Media Indonesia Selasa 17 Desember 2024 dengan tema Mengembalikan KPK. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di 0215839900. Dan pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Iqbal. Kita akan nostalgia nanti ya Bang. 2002 yang lalu indah sekali pemberantasan korupsi itu, kalau kita dengar kita bangga. Indah dan garang. Indah dan garang. Nah, masalahnya sekarang tidak seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal topik utama kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita juga harus siap-siap nih. Kita akan menjelang tahun baru. Sepertinya masyarakat sudah bersiap-siap untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk sebagai dampak dari kenaikan PPN 12%. Nah, Bang Elman, menanggapi pernyataan Kementerian Keuangan kemarin, ini ada seorang analis ya, Direktur Kebijakan Publik dari Selius yang menyatakan bahwa narasi kemarin itu hanya permainan kata-kata saja karena ternyata sudah dilakukan sejak 2009. Ya, sebenarnya kan ya sebagian besar masyarakat kan meminta kenaikan PPN 12% ini kan ditunda lah. Untuk tidak dikatakan dibatalin kan enggak, ditunda. Sampai pada kondisi yang memungkinkan gitu kan. Tapi kan pemerintah kan bersikeras tetap per 1 Januari kan. Walaupun pemerintah mengatakan akan diberikan kompensasi kan gitu kan. Betul. Dan itu hanya berlaku buat barang-barang mewah. Barang-barang pokok. Premium. Ya premium lah. Ya ada yang apa untuk bahan pokok, untuk kesehatan, untuk sekolah dan sebagainya itu kan tidak dikenakan. Tapi itu kan sebetulnya kan buat pengecualian itu kan memang sudah berlaku sejak tahun 2009 kan. Jadi bukan hal yang baru juga. Ya. Tapi yang menurut analis ini, mudah-mudahan ini nggak benar kan. Menurut analis ini dikatakan dengan kenaikan PPN 12% ini, pemerintah berpotensi mendapat pemasukan sekitar 75 triliun. Berpotensi ya. Betul. Tetapi di sisi lain, untuk kompensasinya, pemerintah harus mengeluarkan sekitar 445,5 triliun. Jauh lebih besar untuk kompensasinya ya. Ya kan? Karena bagaimanapun sebetulnya dengan kenaikan PPN 12% ini, itu pengeluaran rakyat kecil akan naik sekitar berapa? 101 ribu per bulan. Untuk kelas menengah sekitar 354 ribu. Hitung-hitungannya seperti itu. Hitung-hitungannya seperti itu. Jadi memang itu klop itu kan. Jadi sekitar ya bayangkan kalau potensinya hanya 75 triliun, sementara untuk itu pemerintah mengeluarkan sekitar 445,5 triliun, di mana apanya ya? Nggak masuk ya? Nggak masuk. Tapi kita nggak tahu nih. Ini mestinya sebaiknya pemerintah mengkelirkan ini. Jadi pernyataan analis ini perlu dijawab. Karena analisis itu juga berdasarkan di breakdown di sini ya, ada hitungannya ya. Ada hitung-hitungannya. Jadi masuk akal. Tetapi kita nggak tahu apa benar seperti ini. Nah, sebaiknya pemerintah mengklarifikasi ini. Oke, masih ada beberapa hari sebelum nanti ganti tahun ya. Yang juga yang harus diperhitungkan, harus ada hitung-hitungannya adalah terkait dengan amnesti. Soal narapidana nih, Bang Elman, yang menjadi topik kedua kita di Media Indonesia pada hari ini. Mary Jane sudah berada di rutan Pondok Bambu, akan segera dipulangkan ke Filipina. Balina juga sudah dibebaskan. Nah, jadi apa yang harus, kenapa asesmen itu penting? Ya, karena ini kan sekitar 44 ribu kan akan narapidana yang akan dapat amnesti kan. Totalnya 45 Nah, dan 39 ribu diantaranya adalah berkaitan dengan narkoba. Dikatakan di sini umumnya para pengguna kan gitu kan. Nah, ini kan narkoba ini kan kejahatan luar biasa kan. Dan ini memang nggak boleh main-main ini.
satu sisi kita pastilah kita bisa memahami dan bukan kita berarti berbeda pendapat dengan pemerintah soal 44 triliun. Tapi memang perlu betul-betul dicermati apakah seseorang narapidana itu berhak mendapat amnesti. Ini betul-betul makanya harus di assessment. Jadi jangan nanti menjadi bumerang. Ini kan sekitar 39.000 diantaranya itu dari narkoba. Nah, bukankah ini nanti berpotensi lagi? Yang tadinya dia pengguna, dia malah mungkin jadi yang pengedar kan gitu kan. Atau nanti dapat amnesti gitu ya, gitu. Takutnya pola pikir jadi ini betul-betul pemerintah harus hati-hati. Tentu kebijakan ini menurut saya sih ya sangat manusiawi. Tetapi perlu hati-hati. Jadi kita setuju kalau ini lakukan asesmen yang benar-benar ya, satu persatu. Jadi tidak boleh langsung udah segelondongan enggak. Satu persatu harus di asesmen. Harus dengan asas kehati-hatian. Harus. Dan menguntungkan bagi kita nggak sih Bang kalau misalnya WNI yang ada di luar negeri yang sedang menjalani kasus akhirnya bisa juga dikembalikan untuk menjalani proses hukum di Indonesia? Ya sebetulnya itu kan ketentuan itu kan berlaku secara internasional itu kan. Jadi ketika Filipina juga meminta kita kasih, sisi lain juga negara kita juga bisa. Tetapi ya tetap harus kita perhatikan kan bahwa namanya penjahat tetap penjahat kan. Ini yang harus kita pahami. Makanya ketika kepada penjahat itu diberikan amnesti, itu betul-betul harus super hati-hati. Tidak boleh serempangan. Jangan. Bahaya sekali itu. Penjahat itu, wah itu kan narkoba kan. Aduh. Kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa lain adalah korupsi, Bang. Penjahatnya itu makan uang rakyat. Ini juga tidak kalah jahat yang tadi. KPK jangan ulangi kesalahan. Ini topik utama kita yang ketiga. Jangan ulangi kesalahan di masa lalu karena kan kita terlalu banyak konflik internal, pimpinannya bahkan menjadi tersangka. Apa yang jangan sampai diulangi, Bang? Ya, sederhana sebetulnya. Keburukan-keburukan yang pernah dilakukan oleh para pemimpin KPK yang lalu, jangan diulang lah. Anda bisa bayangkan, seorang ketua KPK menjadi tersangka, dan sampai sekarang juga belum ditahan kan. Tersangka karena tuduhannya pemerasan. Belum lagi melanggar kode etik, ya melanggar etika. Nah, itu kan pimpinan KPK itu harus betul-betul nihil kelemahan. Dan memang tidak sembarang dipilih menjadi pimpinan KPK. Harus nihil kesalahan. Tapi yang terjadi beberapa waktu yang lalu, terutama di periode yang kemarin ini lah kan, betul-betul buruk. Betul-betul, aduh. Bahkan ada pengakuan gagal, Bang. KPK langsung dari pimpinannya. Makanya kan mestinya kan tidak harus dinyatakan gagal kan. Jadi berarti kan 5 tahun kemarin praktis KPK itu menjadi beban kan. Bukan untuk memberi solusi kan. Jadi beban. Tadinya dia diharapkan menjadi solusi untuk pemberantasan korupsi. Karena itulah tupoksi dia kan. Tapi apa yang terjadi? Memalukan. Memalukan dan loyo itu diksi yang digunakan tidak garang seperti tahun 2002 pada saat pertama kali. Bung Iqbal katakan KPK atau agak sayang sekali ya, harusnya bertaring dan garang. Kadang orang nggak enak mengatakan Jadi kenapa harus dikembalikan, Bang? Ini topik utama kita. Kenapa harus mengembalikan KPK? Pentingnya apa bagi negara ini? Iya, sekaligus kan ini menjadi topik editorial hari ini kan. Ya kan, kenapa KPK dibentuk tahun 2002 kan? Itu karena korupsi di Indonesia ini betul-betul sudah sangat membahayakan. Kalau tidak segera ditangani, negara ini bisa gagal. Anda bisa bayangkan, korupsi itu salah satu penyakit yang bisa menggagalkan sebuah negara loh.
Tidak terlalu ekstrim tuh Bang? Bisa menjadi negara gagal? Itu fakta itu. Anda bisa bayangkan kalau seluruh atau sebagian besar APBN itu dicuri, dikutil, dihabisin oleh para koruptor ini. Artinya apa? Rakyat akan sengsara, negara ini akan rusak hanya karena beberapa orang. Tapi kalau di Indonesia kan tidak lagi beberapa orang, banyak sekali. Dan itulah sebetulnya mengapa KPK itu dibentuk. Dan memang benar sekali, tahun 2002 ketika KPK ini dibentuk, betul-betul garang. Dan betul-betul KPK ini menyikat, betul-betul menyasar siapapun ya, siapapun yang korupsi tanpa kecuali. Anda bisa bayangkan tahun-tahun itu setingkat menteri, ya bukan hanya setingkat menteri, besarnya presiden, ya kan? Itu hal yang besar. Hal yang besar itu. Jadi waktu itu memang tanpa kecuali, tanpa pandang bulu, dan pada waktu itu memang KPK itu ditakuti dan disegani. Kalau para koruptor pasti takut, kawan pasti segan. Itulah wujud KPK. Hari ini seperti yang kita nyatakan di awal tadi itu, betul-betul masyarakat menganggap apa iya KPK ada. Artinya masyarakat sekarang ini menganggap KPK ada dan tiada. Jadi artinya apa? Ya bayangkan KPK ini kan tadi kan diharapkan menjadi pendorong dan menghela sehingga penegak hukum yang lain seperti kejaksaan, kepolisian sama-sama bergerak, sama-sama membangun. Itu terjadi tahun 2002. Tapi awal-awalnya. Sekarang justru di bawahnya ya, di bawah kepolisian dan kejaksaan. Bukan hanya di bawahnya, tadi yang kesan dari masyarakat ada dan tiada. Itu yang dikhawatirkan, kepercayaan masyarakat ini menurun drastis terhadap lembaga yang seharusnya hampir nggak ada lagi, bukan menurun, hampir tidak ada lagi kepercayaan masyarakat kepada KPK sekarang ini. Karena kita harus kawal bersama ya Bang, bersama seluruh masyarakat agar KPK kembali garang. Inilah topik kita pada editorial Media Indonesia kali ini, mengembalikan KPK. Mengembalikan KPK. Lembaga bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pernah punya cerita indah. Mereka tidak hanya disegani lembaga-lembaga lain karena kinerjanya yang kinclong dalam meringkus para pelaku korupsi, tapi juga sangat dipercaya masyarakat. Simpati dan dukungan publik kepada lembaga itu mengalir deras karena keberanian mereka menangkap sekaligus mengirim banyak orang penting dan penyelenggara negara yang terbukti melakukan rasuah ke rumah Prodeo. Pada masa itu, KPK menjadi anutan bagaimana seharusnya penegak hukum bekerja. Kepercayaan terhadap mereka jauh melebihi lembaga penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian. Jika menilik kemampuan KPK, tak ada yang meragukan betapa bergiginya KPK di masa itu. Sebagai contoh, KPK hanya butuh waktu 3 bulan untuk menangkap mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nasaruddin yang sempat mengembara ke Singapura dan daratan Kolombia pada 2011 silam. Publik juga tentu tidak lupa masa-masa awal berdirinya KPK pada 2002 silam. Ketika itu lembaga itu tak takut untuk menangkap para menteri dan elit-elit politik yang terindikasi korupsi. Namun itu semua cerita lalu. Setelah berkali-kali gagasan untuk memereteli kewenangan lembaga anti korupsi itu muncul dan akhirnya dieksekusi, termasuk lewat revisi Undang-Undang KPK, lalu ditambah pula masifnya intervensi kekuasaan saat seleksi pimpinan KPK yang lalu. Harus diakui, dalam 5 tahun terakhir ini mereka tak lagi punya kegarangan dan keberanian yang sama. Maka KPK wajah baru yang dengan pimpinan yang baru dilantik kemarin menjadi harapan baru bahwa sesungguhnya KPK belum mati. Lembaga itu harus kembali menjadi anutan untuk memastikan bahwa hukum
semestinya tetap tegak di negeri ini. Terus pimpinan baru KPK yang dikomandani Setio Budianto tidaklah ringan. Mereka mesti mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat kepada lembaga anti rasuah yang kini boleh dikatakan tengah rontok. Namun harapan mesti tetap digantungkan. Apalagi Setio bukan orang baru di KPK, dia adalah Direktur Penyidikan di kepemimpinan KPK periode lalu. Bicara melihat rekam jejaknya, tak ada yang meragukan kemampuan Setio membongkar sebuah kasus. Berpangkat terakhir Inspektur Jenderal, ia telah menangani sejumlah kasus korupsi kakap, termasuk kasus yang menyengat mantan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin pada 2021 silam. Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di DPR, Setio menegaskan KPK tetap perlu mempertahankan operasi tangkap tangan, salah satu kewenangan KPK yang belakangan sering diperdebatkan efektivitasnya. Penegasan itu kembali diulangnya seusai dilantik sebagai pimpinan KPK di Istana Negara. Penegasan lisan tersebut tentunya harus berjalan dengan perbuatan. Publik sangat menantikan apakah langkahnya 5 tahun ke depan nanti dapat mengembalikan marwah KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi atau masih sama saja. Publik sangat merindukan hadirnya kembali KPK yang seperti dulu. KPK yang disegani kawan, sekaligus ditakuti lawan. Bukan KPK yang loyo karena dipimpin seorang ketua yang di kemudian hari menjadi tersangka kasus pemerasan. Bukan KPK yang ditingkahi dengan kelakuan minus pimpinan dan karyawan KPK di masa lalu. Mulai dari menerima fasilitas dari perusahaan hingga pungli di rutan KPK. Bukan perkara mudah bagi pimpinan KPK yang baru untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Konsolidasi internal perlu segera dikebut untuk mengembalikan roda KPK yang selama sekian tahun dijalankan dan dipimpin dengan cara-cara yang tidak proper pun tidak prudent. Sebagai lembaga yang mengedepankan integritas, KPK harus memastikan diri bebas dari berbagai kepentingan politik. Hal yang tak mudah tentunya, tetapi hal itu yang justru jadi dasar berdirinya lembaga ini. KPK yang baru harus benar-benar menomorsatukan kepentingan hukum. Jika tak sanggup, silakan segera mengundurkan diri mumpung belum lama dilantik. Mengembalikan KPK itu telah menjadi topik dalam editorial media Indonesia pagi hari ini. Nanti kami undang Anda untuk berpartisipasi, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di editorial media Indonesia. Pemirsa, KPK diharapkan bisa kembali ke masa pada saat mendapat kepercayaan dari masyarakat dan juga disegani karena kinerjanya dalam pemberantasan korupsi dan menyelamatkan keuangan negara. Namun itu tidak terjadi saat ini. Kita akan membahas lebih lanjut bersama peneliti Pukat UGM, Zainur Rahman. Mas Zainur, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Semoga sehat selalu. Mas Zainur, ini kemarin sudah dipercepat ya pelantikannya. Bisa dibilang mungkin apakah ini memang Pak Prabowo mengirimkan pesan bahwa harus langsung tancap gas untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, jangan seperti KPK yang periode sebelumnya? Ya, tentu masyarakat Indonesia semua berharap ya agar KPK ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Mengapa? Karena kondisi korupsi saat ini semakin memprihatinkan. Korupsi semakin terang-terangan dilakukan oleh para penyelenggara negara karena hilangnya deteran efek dari KPK mungkin beberapa tahun terakhir ini, gitu ya. Nah, tetapi problemnya adalah konfigurasi pimpinan KPK yang terpilih ini juga problematik. Mengapa problematik? Karena masih ada beberapa nama yang diduga memiliki masalah, baik itu etik maupun hukum, tetap terpilih. Dan yang kedua, dari konfigurasi itu 4 orang adalah penegak hukum dan 1 orang adalah auditor. Tidak ada perwakilan masyarakat sipil, akademisi, unsur perempuan, atau unsur profesi hukum. Misalnya tidak ada advokat, tidak ada unsur-unsur lain yang itu biasanya muncul di dalam pimpinan KPK periode-periode sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat setelah dilantik ini,
pimpinan KPK yang baru langsung dihadapkan pada banyak masalah. Yang pertama tentu adalah ketidakpercayaan publik terhadap KPK. Ini perlu dijawab oleh mereka dengan apa? Dengan terlebih dahulu menunjukkan kepada publik bahwa mereka bisa membenahi internal KPK. Dari apa? Dari masalah proposnya internal KPK akibat tingkah laku dari pimpinan KPK sebelumnya, yaitu Firly Bahuri, dan juga memang desain kelembagaan KPK yang menundukkan KPK di bawah pemerintah, sehingga dengan kondisi pegawainya yang ASN itu, ya, kepatuhan lebih diutamakan dari segala-gala hal lainnya gitu. Nah, oleh karena itu ini di depan mata mereka harus bisa menunjukkan kepada publik bahwa mereka bisa mendapatkan kepercayaan dari pegawai internal KPK, membenahi internal KPK, dan langsung tancap gas melakukan tugas-tugas penindakan dan pencegahan. Oke, Mas Zainur, menurut Anda yang paling membuat public trust itu merosot kepada KPK itu apa sih? Ada dua hal menurut saya. Yang pertama itu karena KPK tidak independen di dalam menangani perkara. Itu terlihat dari misalnya perkara-perkara yang sangat kuat unsur politisnya, gitu ya. Misalnya ada perkara sudah ditolak oleh Deputi Penindakan dan Direktur Penyelidikan, tetapi terus dipaksakan oleh pimpinan KPK yang terdahulu. Nah, itu artinya KPK itu tidak independen dari kekuasaan lainnya. KPK bisa diremote dari luar. Itu yang kemudian masyarakat membacanya, KPK ini tidak bisa lagi dipercaya seperti dulu. Mengapa demikian? Ya, karena memang dua hal itu tadi ya. Pimpinan KPK-nya problematik. Yang kedua itu undang-undangnya memang menempatkan KPK di bawah pemerintah. Yang kedua adalah kinerjanya yang sangat rendah. Sebenarnya kalau dari sisi jumlah, itu KPK masih menangani perkara-perkara yang cukup banyak begitu ya. Tetapi dari sisi nilai strategis kasus, itu hampir tidak ada yang bisa dibanggakan. Mungkin hanya dari batubara mungkin gitu ya. Kalau kita lihat tidak ada unsur penegak hukum yang diproses KPK, atau kasus yang besar melibatkan kerugian keuangan negara yang sangat tinggi, atau kasus yang memiliki hubungan dengan hajat hidup orang banyak. Itu justru dilakukan oleh kejaksaan. Kejaksaan tangani kasus Jiwasraya, Asabri, Timah, kasus impor sandang, juga ada kasus minyak goreng. Itu contoh-contoh kasus yang punya nilai strategis karena kerugian keuangan negara besar atau menyangkut hajat hidup orang banyak. Atau terakhir, kejaksaan bisa proses OTT terhadap 3 hakim yang tangani kasus Ronald Tanur dan kemudian merembet ke Zara Friskar, juga ada sekitar 1 triliun hartanya gitu. Itu kasus strategis. KPK tidak ada kasus-kasus yang strategis. Memang terakhir ada kasus Dimyati dan kasus Gazalba ya, tetapi di kasus Gazalba KPK juga sempat mengalami kekalahan, gitu, meskipun kemudian rebound gitu ya. Nah, ini yang diharapkan oleh publik, agar KPK itu prioritaskan kasus yang strategis. Ya, kalau misalnya KPK OTT pejabat di level daerah, oke lah, boleh, setuju. Tapi habis itu KPK bisa limpahkan kepada kejaksaan atau kepolisian untuk teruskan, tinggal KPK supervisi. KPK berfokus untuk tangani APH, tangani kasus yang triliunan, tangani kasus yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu yang diharapkan oleh publik. Kalau KPK bisa lakukan, negaranya publik bisa besar percaya. begitu ya? Oke. Betul. Baik, kedepannya kalau dalam short term ya Mas Zainur, karena kan kemarin bahkan yang agak ironis pada saat pimpinan mengatakan kami mengakui bahwa kami gagal dalam kinerja kami dalam pemberantasan korupsi. Nah, jadi tanggung jawab besar ada yang di pimpinan yang baru ini. Dalam jangka pendek apa yang harus dibuktikan untuk KPK? Ya, menurut saya mereka harus kan bahwa mereka main perkara. Saya masih ngeri nih dengan 5 orang itu gitu ya. Saya harap ketua terpilihnya datang pada seluruh wakil ketua untuk jangan lagi-lagi jual beli perkara di KPK. Itu short term yang pertama. Yang kedua, tunjukkan kinerja kasus gitu ya. Ya mau tidak mau memang publik lebih mudah diyakinkan kalau KPK-nya punya kinerja di bidang penindakan begitu ya. Ini banyak banget nih perkara-perkara yang tertunda, yang belum diselesaikan, yang itu menjadi ganjalan kepercayaan publik terhadap KPK. Ada Harun Masiku, ada kasus-kasus lain. Menurut saya quick win-nya itu antara lain, ya. Dan harus tunjukkan bahwa KPK itu
tidak tebang pilih. Begitu KPK itu tebang pilih atau bisa diremote dari luar, publik membaca, maka publik tidak akan bisa percaya lagi KPK yang periode yang baru dilantik ini. Baik, terima kasih Mas Zainur sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Itu dari Mas Zainur Rahman, peneliti dari Pukat UGM. Jadi memang tugasnya, tanggung jawabnya lebih berat mengembalikan kepercayaan publik tadi, Bang Elman. Tapi di antara beberapa hal itu mana yang harus diprioritaskan sih untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari publik ini? Ya, pertama sebetulnya pimpinan KPK yang baru ini harus berjarak. Berjarak dengan eksekutif ya. Karena katanya undang-undang kan menempatkan KPK di bawah pemerintah. Itu soalnya. Jadi dia walaupun mungkin sampai sekarang masih KPK itu masih dalam rumpun eksekutif, tapi kalau kelima pimpinan KPK ini sekata, ayo kita berjarak aja dulu dengan pemerintah. Kita segera laksanakan apa yang menjadi tupoksi kita. Gitu. Jadi tupoksi mereka adalah menyikat semua para koruptor, kan gitu kan, meringkus semua penjahat-penjahat pencuri uang negara ini kan, itu tupoksinya kan. Jadi mereka harus pakai kacamata kuda aja melihat sebuah kasus. Jadi ketika ada kasus terendus, gunakan kacamata kuda. Jadi tidak usah melebar ke sana kemari. Pokoknya fokus kembangkan kasus ini gitu kan. Perkara nabrak siapapun itu nanti kita lihat. Jadi sebab kalau sempat dia bersinergi dengan yang lain, membangun komunikasi, itu menjadi soal kan. Jadi tidak ada celah untuk melakukan kesepakatan di ruang gelap seperti yang dilakukan sebelumnya. Seperti yang kita utarakan di awal tadi kan. Pada awal-awalnya itu bayangkan besan seorang presiden, dan presiden yang sedang menjabat loh, bukan mantan presiden, diringkus, tangkap. Nah, bagusnya dulu presiden itu juga waktu itu memang betul-betul ya sudah, kalau memang terindikasi ada bukti, ya bagaimana kita membela kan gitu kan. Jadi pemerintahnya juga waktu itu oke banget, KPK-nya juga oke. Jadi semua berjalan dengan normal aja. Jadi nggak ada yang jadi soal adalah ketika masyarakat tidak percaya. Sekarang ini kan masyarakat tidak percaya. Sedikit-sedikit kalau mereka melakukan penangkapan seperti OTT, langsung diasosiasikan ini politis. Ini ada kepentingan politik. Nah, supaya ini tidak terjadi, maka mereka harus betul-betul clear. Kacamata kuda aja pakai. Jadi begitu terendus, dalamin, ada barang bukti, tangkap. Gak persoalan siapapun itu kan. Jadi jangan seperti sekarang, kesan masyarakat sekarang ini kan, mereka kan milih-milih kasus kan. Tebang pilih ya. Tebang pilih kan. Itu tidak boleh. Yang di daerah-daerah ditangkap, tapi justru yang big fish-nya itu. Ya, jadi itu soal. Jadi ketika misalnya objek itu menyangkut misalnya anak penguasa, bahkan juga penguasa, nggak usah takut, umumkan aja. Iqbal tersangka gitu. Iya. Kan gitu. Jadi itu soal kan gitu kan. Jadi yang membuat mereka ini terbebani, dan itu yang terjadi kepemimpinan yang lalu itu karena memang tidak clear dia, ya kan. Bahkan ketika mereka ada pimpinan mengatakan ini bisa ini ada indikasi katakanlah yang menimbulkan kerugian negara. Yang menimbulkan kerugian negara, dan ini misalnya tersangkut ini, ada pimpinan lain mengatakan, oh enggak. Jadi antar pimpinan juga beda pendapat. Ini kan nggak boleh gitu kan. Kan gitu. Kepentingannya beda ya. Pada internal itu yang harus diselesaikan. Pokoknya kita tidak tahu kepentingan beda, tapi mereka berbeda gitu kan. Kan tidak boleh kan. Tidak satu suara dalam memberantas korupsi dan menyelamatkan keuangan negara Ya, itu kan misalnya kan teks bukunya kan mestinya sama kan. Perbuatan korupsi kan mestinya kan bacaan buku apapun sama. Betul. Tidak ada beda-beda. Ini korupsi. Dari teori manapun ini korupsi ini kan. Tapi ketika ada kepentingan,
ya pasti beda apanya kan pendekatannya. Gitu. Yang bikin saya mungkin agak tergelitik ya Bang Eman, dulu kan KPK dibentuk untuk membantu dan menjadi anutan, terutama bagi institusi penegak hukum, polisi, kejaksaan misalnya, menjadi anutan lah. Tapi kok sekarang sebaliknya ya, kalau kita lihat kinerja dari kejaksaan, justru tadi Mas Zainur juga menyatakan cukup moncer dengan kasus-kasus yang kerugian negaranya itu besar, sementara KPK justru sebaliknya. Itu menurut Bang Eman mengapa bisa terjadi sekarang? Anda bisa bayangkan kan, tadinya kan harapan masyarakat kan kasus timah misalnya kan. Betul. Itu kan mestinya kan kelas-kelasnya KPK lah. Kerugian negaranya luar biasa Ya, di 300 situ. triliun. Tapi justru jaksa yang ngetop di situ kan. Kasus misalnya asuransi Jiwasraya misalnya. Ya. Itu kan puluhan triliun. Nah, itu yang kasus-kasus ini sebetulnya yang harus disentuh oleh KPK. Yang lain biarkan aja itu dihandle oleh kepolisian maupun kejaksaan. Dan intinya kan mereka tangkap pelakunya dan mereka kembalikan kerugian negara kan gitu kan. Kan itu kan sebetulnya kan, jadi mereka akan menjadi contoh, menjadi teladan kan gitu kan. Itu yang menjadi soal kan. Jadi makanya sebetulnya kan kalau sekarang ini mempersoalkan apakah perlu OTT atau tidak OTT. Iya. Masyarakat nggak persoalkan OTT tidak OTT, Diskusinya tapi di seputar itu ringkus kemarin, Bang. pelakunya kan. Kan seperti misalnya pimpinan Cina kan mengatakan begini, tidak mempersoalkan kucingnya hitam atau putih, tapi kucing itu bisa nangkap tikusnya gitu kan. Jadi mau OTT ke mau apa nggak soal, tapi KPK itu harus mampu meringkus pelaku kejahatan korupsi. Itu intinya itu. Jadi harapan masyarakat sekarang ini KPK itu nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak pernyataan, jangan lagi bicara akan segera diperiksa, akan segera ditahan. Apa urusannya? Jadi KPK itu ke depan jangan lagi pakai akan-akan. Itu kemarin terlihat dari janji soal Harun Masiku, Bang. Ya Ada itu kan inkonsistensi bahkan di dia situ. bilang seminggu lagi Betul. akan tertangkap. Diralat. Bukan itu maksudnya katanya gitu kan. Ada pimpinan KPK bilang seminggu lagi ini tertangkap katanya. Harun Masiku kan. Tapi datang lagi penjelasan berikutnya. Bukan begitu maksudnya katanya. Ini sedang diendus gitu. Nah, ini kan jadi ke depan ini sebetulnya KPK itu tidak usah banyak buat pernyataan, tidak usah banyak konferensi pers, tangkap aja, umumkan. Bahkan bila perlu nggak usah konferensi apa itu, ini kita tangkap ini, kita ringkus. Hasilnya yang penting. Hasilnya ya. penting. Istilahnya tadi itu tikusnya ketangkap ya, mau kucingnya warna Masyarakat apapun. sekarang ini, Bung Iqbal, tidak mengharapkan pidato dari pimpinan KPK. Masyarakat sekarang adalah tindakan KPK untuk menghancurkan para koruptor. Coba nanti kita tanya langsung ya Bang. Di segmen selanjutnya nanti kami akan berikan Anda kesempatan pemirsa untuk menilai bagaimana kinerja KPK dan apa yang harus dilakukan ke depan untuk mengembalikan citranya. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Mengembalikan KPK, itulah topik kita pada editorial pada pagi hari ini. Dan kami akan undang Anda untuk berpartisipasi, memberikan opini Anda melalui sambungan telepon. Kita akan sapa yang pertama dari Sidoarjo, Jawa Timur. Ada Pak Asmuni. Selamat pagi Pak Asmuni. Pagi Pak.
Ya, Pak Asmuni, apa harapan Anda Pak di KPK yang baru ini supaya bisa mengembalikan kepada marwahnya? Iya. Nah, harapan saya itu undang-undangnya dirubah seperti undang-undang semula. Jangan sampai seperti sekarang ini, undang-undang ini akan menjadi di bawah ketiaknya Jokowi itu kan akhirnya gimana Pak? Bang pilih akibatnya tidak punya gigi lagi. Sehingga pihak presiden itu bisa mengatur-ngatur ini diterusno iki ojo kan gitu. Nah, dikembalikan lagi supaya independensi KPK itu tidak dicampuri oleh pihak eksekutif, Pak. Saya ingat itu Pak Agus Raharjo ketika dipanggil oleh Pak Jokowi secara pribadi, guru SP3 Novianto. Nah ini kan bukti cawe-cawe ada, Pak. Nah, kalau toh memang KPK itu harus bertanggung jawab kepada Dewas saja, Pak. Tidak kepada eksekutif. Gitu loh ya. Nah, kenapa sih Kak yang namanya korupsi itu merajalela di Indonesia? Itu karena sistem Pak yang dibangun atas nama demokrasi yang jual beli suara, sehingga para pejabat ini banyak mengeluarkan uang untuk menjadikan dia menjadi pimpinan. Kalau ini dirubah menjadi pimpinan itu diseleksi berdasarkan kompetensinya, gak ono Pak sing namanya coblosan itu gak ono Pak. Dan calon-calon pemimpin itu diuji kompetensinya, keahliannya, leadershipnya, manajerialnya, pengetahuannya tentang masalah Indonesia pemerintahan, sehingga mereka independen. Kemudian mereka tidak terkungkung dengan mahar, dengan ATM yang dijadikan partai itu komoditi, Pak. Sehingga independensi calon-calon itu akan tidak banyak keluar Pak biaya itu, ya. Baik, jadi meritokrasi berdasarkan kualitas ya, tidak ada mahar di situ ya. Yang dipuji itu coblos. Terima kasih. Mana kompetensinya? Ini Terima kasih Pak Asmuni, sudah kami tangkap poinnya. Pak Asmuni dari Sidoarjo, Jawa Timur. Tadi relevan dengan poin harus jaga jarak dengan pemerintah supaya bebas dari kepentingan. Selanjutnya ada Pak Hengki di Tomohon. Pak Hengki, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Hengki. Bang Elman dan Bung Iqbal, memang benar KPK itu harus dikembalikan kepada marwahnya. Jangan tebang pilih, ke bawah tumpul ke atas. Jangan terlalu banyak mengobral di media pernyataan-pernyataan pimpinan KPK. Bekerjalah seperti intelijen. Karena dalam program tahun berjalan ini, tahun depan kan banyak makan gizi gratis, 3 juta rumah, pupuk, penyaluran pupuk itu di situ potensi korupsi sangat besar. Jadi KPK harus bekerja keras untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan OTT juga harus tetap jalan. Menurut saya OTT harus jalan. Kalau OTT tidak jalan, potensi orang melakukan korupsi itu lebih besar. Karena orang akan takut untuk ke kafe-kafe, ke pelaku-pelaku korupsi dan penyuap pasti akan takut. Saya mau tanya, Pak Hengki, bergerak. Pak Hengki sebagai masyarakat pada saat mendengar janji yang tadi Anda katakan itu diucapkan oleh KPK, sebagai masyarakat apa tanggapan Anda pada saat mendengar janji tersebut? Saya sih sebenarnya sih belum begitu yakin, tapi mereka kan harus melaksanakan apa yang mereka ucapkan. Kalau tidak dilaksanakan, kalau perlu pun kalau diganti ya diganti. Dan itu yang juga mesti dikejar itu undang-undang perampasan aset. Harus cepat ke Komisi Hukum DPR Komisi 3. Itu juga penting kalau menurut saya, karena ini aset bisa dikorupsi di sini, disimpan di luar negeri. Jadi saya kira KPK mesti bekerja lebih keras lagi karena bangsa kita masih tetap masuk dalam negara yang
terkorup di dunia. Saya kira itu saja Metro TV. Makasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Hengki dari Tomon. Terima kasih. Selanjutnya kita ke Jambi. Ada Pak Ramadan. Selamat pagi Pak Ramadan. Selamat pagi Pak Iqbal, Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengembalikan KPK. Terima kasih Metro, saya diberi kesempatan. Pak Herman, usul saya itu satu, jangan biarkan KPK berjalan sendiri. Artinya DPR segera berperan, yaitu Undang-Undang Perampasan Aset, mengembalikan KPK seperti semula, independen, tidak di bawah pemerintah lagi. Negara ini sudah diatur loh Pak Herman, legislatif, eksekutif, yudikatif. Jadi biarkanlah tiga lembaga ini berjalan sendiri. Nah, kalau yudikatif dicampur adukkan dengan legislatif, tentu hasilnya seperti yang kita nikmati sekarang. Kemudian Pak Herman usul lewat forum yang hormat ini, semua ketua partai marilah bangkit melihat Indonesia yang sudah kucar-kacir. Masa ada korupsi 271 triliun. Kemudian ekspor CPO sampai hari ini tidak tahu rimbanya. Ketua KPK yang lama tersangka kok tidak ditahan. Artinya tebang pilih yang disuarakan oleh banyak orang betul adanya. Kemudian Pak Herman, sandaran kami masyarakat itu hanya media, Pak. Tempat-tempat lain tidak ada. Maka itu berharap media segera dan selalu bersama rakyat. Terima kasih Pak Herman dan Pak Iqbal. Metro, hidup terus Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan. Tentu Metro TV akan selalu mengawal terkait dengan pemberantasan korupsi ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Bang Elman. Ada beberapa poin menarik di sana dan juga curhatan yang langsung kena ke masyarakat. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, Bang Eman. Jadi untuk mengembalikan KPK ini, prioritasnya itu yang mana dulu deh? Karena tadi kan ada harapan dari warga, jangan sampai ada intervensi lagi untuk menjaga independensi. Tapi ada juga yang berharap DPR harus juga berkontribusi, antara lain dengan misalnya Undang-Undang Perampasan Aset. Yang mana yang lebih prioritas sebenarnya kalau kita memandang? Ya, kalau mau KPK ini kembali seperti awal dibentuknya tahun 2002, maka mau tidak mau memang pemerintah harus mengembalikan KPK ini menjadi independen ya. Jadi tidak lagi masuk dalam rumpun eksekutif. Jadi benar tadi apa kata pemirsa tadi itu, biarlah KPK itu bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas saja. Jadi kalau apa-apa nanti Dewan Pengawas harus betul-betul mengawasi KPK ini. Jadi tidak perlu harus menunggu ada pengaduan, tapi begitu KPK mengendus KPK ini, kalau Dewas ini melihat ada KPK ini melakukan kekeliruan, kesalahan, langsung panggil. Bahkan tidak perlu Dewas harus mengeluarkan keputusan pemecatan dan sebagainya kan gitu kan. Bukan seperti Dewas yang kemarin ya? Jangan seperti yang kemarin. Jadi untuk memutuskannya pun lama, entah kenapa mungkin harus sounding dulu kemana-mana kan gitu kan. Tapi yang utama sebetulnya ya harus ada juga kemauan daripada pemerintah untuk mengembalikan KPK ini kembali seperti yang tahun 2002. Jadi bersama-sama KPK itu juga melakukan konsolidasi, lalu pemerintah juga memang punya keinginan untuk mengalihkan independensi daripada KPK, tentu bersama-sama dengan Dewan. Kenapa ini penting? Karena ini kan sebetulnya kan bukan untuk KPK-nya, tapi kan untuk kepentingan bangsa dan negara. Apa itu? Bagaimana kejahatan luar biasa korupsi ini betul-betul diberantas. Ini hanya bisa diberantas kalau memang ada lembaga penegak hukum yang super body. Jadi yaitu KPK. Jadi kembalikan aja kegarangannya, kekuatannya, keperkasaannya. Dia harus powerful. Nah, sehingga kalau itu terjadi,
Bung Iqbal, menurut saya ini dalam waktu yang singkat ini nanti akan kita lihat. Ini kan sekarang kan masyarakat akan melihat apa sepak terjang yang akan mereka Bisa lakukan ditunjukkan, ini kan. Jadi jangan seperti yang beberapa waktu yang lalu hanya untuk menentukan gratifikasi aja mereka berbeda-beda pendapat. Ada pimpinan KPK mengatakan, oh ini sudah masuk gratifikasi. Ada pimpinan KPK bilang, oh enggak termasuk. Jadi di antara mereka berantem. Padahal seharusnya sudah ada buku atau utus yang khusus menentukan yang masuk gratifikasi itu mana gitu. Semua textbook mengenai korupsi sama. Jadi bacaannya sama. Kan begitu kan? Yang namanya gratifikasi A, B, C, dan D. Tidak ada istilah gratifikasi mengikuti perkembangan zaman itu tidak ada ya? Itu pakemnya begitu. Tapi itu kan terjadi. Nah ini nggak boleh lagi terjadi ke depan. Jadi kalau seperti yang lalu kan rakyat tertawa. Karena yang melakukan si A, si B, takut dia katanya kan. Nah maksud itu yang diapakan di Cina itu ya. Kucingnya itu harus garang. Tidak perlu putih dan hitam, tapi mampu menangkap tikusnya. Nah ini yang hilang. Jadi kucingnya menjadi tikus. Nah, itu terjadi sekarang ini. Nah ini nggak boleh terjadi. Dan kalau harapan masyarakat sebetulnya ya. Peringatan Hari Korupsi Sedunia itu jadikan momentum ya. Harus setiap hari, tidak sekali dalam setahun, tiap hari itu harus digelorakan. Jadi mulai daripada presiden, menteri tetap menggelorakan hari-hari untuk pemberantasan korupsi. Secara jadi, spirit harus radikal harus seperti itu. Dari hari-hari adalah hari-hari pemberantasan korupsi di semua lini. Baik. Di pemerintah, ya di eksekutif, yudikatif, ya legislatif, semuanya. Baik. Bang Eman, terima kasih, kita kawal terus. Tadi harapan pemirsa juga harapan kami masyarakat hanya media, tentu kita akan mengawal terus bagaimana nanti KPK berusaha untuk mengembalikan menjadi garang kembali seperti awal tahun 2002. Sekali lagi terima kasih Bang Eman. Dan pemirsa, sebagai lembaga yang mengedepankan integritas, KPK harus memastikan diri bebas dari berbagai kepentingan politik. Hal yang tidak mudah, tetapi hal itu yang justru menjadi dasar berdirinya lembaga ini. KPK harus benar-benar menomorsatukan kepentingan hukum demi membebaskan negeri ini dari belenggu korupsi. Saya Iqbal Imawan, terima kasih sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Sampai jumpa dan selalu jaga kesehatan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.